Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Satrio, Sang Juragan Pesugihan Gunung Kawi. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jalan-jalan sesat selalu dihembuskan setan, bersama aneka kenikmatan yang sesungguhnya hanyalah sebuah fata morgana. Sayangnya, tak sedikit manusia yang terjebak dalam tipu daya itu. Jawa Timur 1989. Tahun ini menjadi fase sangat berat dalam kehidupan Satrio. 3 bulan lalu, bapaknya meninggal karena sakit. Dan sang ibu menyusul 2 minggu kemudian setelah terlihat sangat terpukul atas meninggalnya suami tercinta. Kata banyak orang tua, bapak dan ibunya berjodoh dunia akhirat. Dan musibah belum berhenti sampai di situ. Wiwin, istrinya, meninggalkannya dan kembali ke rumah orang tuanya setelah meminta perceraian. Masalah hidupnya memang sangatlah pelik. 3 tahun berumah tangga, Satrio dan Wiwin belum dikaruniai anak. Sebagai anak tunggal, beban itu semakin bertambah. Karena hanya dari dirinya lah kedua orang tuanya bisa berharap mendapat cucu. Apalagi walau tak pernah mengucapkan secara langsung, almarhum ibunya terlihat sangat senang begitu melihat anak kecil bermain, dan terkadang dengan senang hati memeluk dan menggendongnya. Sang ibu ketika itu pasti sangat mendambakan cucu, yang sayangnya tak pernah bisa terwujud sampai akhir hayatnya. Dulu Bimo, sahabatnya, pernah memberi nasihat. Walau merasa tak pantas ikut campur terlalu jauh, Bimo pernah mengatakan bahwa Wiwin mungkin bukan calon istri yang baik. Selain karena anak orang berada dan terlihat matre, firasat Bimo mengatakan bahwa Wiwin tidaklah tulus mencintainya. Tapi karena terlanjur terbakar asmara, Satrio tetap nekat melamarnya. Sampai akhirnya firasat sahabatnya terbukti. Selama berumah tangga, Wiwin terlihat sangat manja. Bahkan untuk urusan dapur, almarhum Bu Ningsih, ibu Satrio, yang lebih sering menyelesaikan. Untungnya, sang ibu sangat sabar walau mendapat menantu yang sebenarnya cukup mengecewakan. Bukan hanya itu, Wiwin juga terlihat kurang bisa menghargai kedua mertuanya. Walau terasa sekali ibu dan bapaknya kecewa, tapi beliau berdua ketika itu tetap menasihati Satrio agar selalu sabar dan berdoa Wiwin semakin lama semakin baik dan terus belajar sebagai seorang istri. Kata sang ibu lagi, justru itu adalah tugas dan ladang pahala bagi Satrio. Satrio pun teringat kembali bahwa dulu sang ibu selalu menyiramkan nasihat-nasihat yang meneduhkan dan tak lupa terus memompa semangat hidupnya. Wiwin memang anak orang cukup kaya dan secara ekonomi jauh di atas Satrio. Satrio sendiri sebenarnya bukan berasal dari keluarga yang terlalu miskin, tapi tetap jauh di bawah keluarga Wiwin.
almarhum Pak Sunar, bapaknya Satrio, memang tidak mempunyai sawah seperti kebanyakan orang. Tapi beliau mempunyai belasan ekor sapi yang katanya memang sudah menjadi hobi di dunia peternakan sejak beliau belum menikah. Tapi semuanya hancur begitu Pak Sunar meninggal. Satrio ternyata tak sanggup melanjutkan bisnis itu, walau dia adalah pewaris tunggal. Memang dulu pernah ada yang bilang bahwa Satrio diperkirakan tidak terlalu cocok dengan bisnis sapi. Dan seiring berjalannya waktu, lagi-lagi itu terbukti. Beberapa ekor sapinya mati dan Satrio terus-menerus mengalami kerugian. Dan di saat itulah Wiwin mulai berulah, meminta cerai, dan bahkan sempat terdengar selentingan dia berselingkuh dengan salah satu pedagang pasar. Walau Satrio tak pernah berhasil membuktikan tuduhan itu. Satrio pun terpaksa menuruti kemauan Wiwin, walau sebenarnya dia sama sekali tak ingin bercerai. Akhirnya Satrio hanya tinggal bersama Mbah Jumi, sang nenek dari jalur ibunya. Sampai akhirnya, karena merasa buntu dan diterpa keterpurukan, Satrio nekat mengambil jalan menyimpang. Tanpa memberitahu Bimo, Satrio serius mencari informasi tentang dukun yang bisa membantunya mencari pesugihan. Selain beternak sapi, dia tak menemukan gambaran lain tentang kemungkinan mencari penghasilan. Dan lagi, Satrio tak punya pengalaman di dunia tani sebagaimana warga yang lain. Singkat cerita, Satrio diantar oleh salah satu temannya ke rumah Mbah Prio di sebuah sudut desa di sekitar lereng Gunung Kawi. Di sana, Mbah Prio memberinya jalan untuk sebuah pesugihan yang belum pernah didengarnya, yaitu pesugihan uang kaget. Kata Mbah Prio, dia cukup menjatuhkan uang itu di jalan, dan nanti siapapun yang menemukan uang akan menjadi tumbal. Mendengar kata tumbal, bulu kuduk Satrio merinding. Selain tak punya anak, istri, dan bahkan orang tua, memang rasanya nuraninya tak sampai hati untuk menumbalkan siapapun. Apalagi Mbah Jumi, nenek yang adalah satu-satunya keluarga yang kini dimilikinya. Mbah Prio lalu mengulangi penjelasannya, bahwa uang kaget itu bisa ditemukan siapa saja, dan usahakan jangan sampai terkena orang-orang terdekat. Kemudian, karena masih dihantui kekhawatiran, Satrio bertanya tentang apa resiko yang akan diterima oleh sang tumbal dalam pesugihan jenis ini. Dan keterangan Mbah Prio sedikit banyak membuat Satrio menjadi agak tenang. Katanya, siapapun yang menemukan uang dan menjadi tumbal tidak selalu berakhir dengan kematian. Yang paling sering, kata Mbah Prio, adalah sakit selama beberapa hari. Itulah kenapa Satrio disarankan membuang uang itu di tempat yang cukup jauh dari rumahnya. Singkat cerita, setelah merasa penjelasan itu cukup, Satrio pun setuju dan mengatakan bahwa tekadnya sudah bulat untuk mengambil jalan ini. Ritual awal pun dimulai. Seperti biasa, sebagai seorang dukun, Mbah Prio membakar kemenyan sambil terlihat komat kamit membaca mantra. Lalu, Satrio dibawa ke dekat sumur belakang rumah untuk dimandikan kembang. Setelah proses itu,
Satrio ditemani Mbah Prio masuk ke kamar khusus. Di sini aura mulai terasa berbeda. Pintu kamar itu dirasakan Satrio seperti sebuah gerbang menuju dimensi lain. Bulu kuduknya mulai merinding. Untungnya tangan Mbah Prio terus menggandengnya. Dan setelah pintu kamar itu ditutup, tak ada seberkas cahaya pun yang terlihat. Kini Satrio hanya mengandalkan pegangan tangan Mbah Prio. Jangan takut dan jangan berteriak. Begitu bisik Mbah Prio, tapi dengan suara yang kali ini benar-benar berbeda. Firasat Satrio mulai tidak nyaman. Ada kekhawatiran yang seketika muncul, bahwa mungkin yang sedang menggandengnya bukanlah Mbah Prio. Keyakinan itu terasa semakin kuat, karena Satrio bisa merasakan bahwa yang sedang menggenggam tangannya kini terasa berbulu sangat tebal. Tapi dalam ketakutan itu, dia masih ingat pesan Mbah Prio, agar tidak takut dan jangan berteriak. Tak ada yang bisa dilakukan Satrio selain terpaksa mengikuti apapun yang akan dilakukan sosok yang menggenggam tangannya, yang entah itu siapa. Bersila! Tiba-tiba terdengar suara yang sangat serak dan berat, sambil kaki Satrio ditepuk sebagai isyarat penguat perintah itu. Satrio pun lagi-lagi harus mengikuti. Ketika ketakutan yang memuncak membuat air matanya menetes bersama tubuh yang gemetar, dia teringat pula kata-kata Mbah Prio tadi setelah dia dimandikan kembang, bahwa pada titik itu dia tak bisa lagi mundur. Kemudian terciumlah semerbak bau kemenyan. Semakin lama aromanya semakin pekat dan menyesakkan. Entah karena kemenyan itu atau menumpuknya ketakutan, Satrio pun terhuyung dan kemudian tidak sadarkan diri. Kejadian itu entah terjadi berapa lama. Tiba-tiba Satrio terbangun di sebuah ranjang. Mbah Prio telah berdiri di sampingnya sambil tetap terlihat komat kamit. Karena teringat kejadian sebelum pingsan, kalimat pertama yang dikeluarkan Satrio adalah sebuah pertanyaan. Mbah, apa jenengan tadi yang nemani saya? Mbah Prio tak mengucapkan jawaban apapun, selain senyuman tipis yang membuat Satrio semakin ragu. Setelah didudukkan, Mbah Prio membisikkan di telinga Satrio, "Jangan takut, ritual ini sudah selesai." Begitu berdiri, Satrio merasakan tubuhnya sangat segar, seperti mendapat tambahan kekuatan baru. Tak lama kemudian, Mbah Prio menyodorkan 3 lembar uang 10 ribuan, yang kebetulan adalah pecahan terbesar di zaman itu. Lalu Mbah Prio menerangkan bahwa uang itulah yang nantinya harus dibuang di jalan untuk mencari tumbal. Mendengar lagi kata tumbal, wajah Satrio menjadi pucat. Apapun itu, tetap masih tersisa nuraninya. Mbah Prio yang seperti menyadari ketakutan Satrio lalu menjelaskan kembali tentang akibat yang akan diterima oleh orang yang menemukan uang. Katanya lagi, pesugihan banyak macamnya, dan untuk yang ini akibat paling sering adalah sakit beberapa hari.
Dan setelah tatapan Mbah Priyo terasa meyakinkan, Satrio perlahan bisa berdamai dengan semua kekhawatiran. Singkat cerita, 3 lembar uang itu dimasukkan ke dalam dompet. Dan kemudian Satrio pamit pulang setelah memberikan amplop berisi uang sebagai semacam mahar dari pesugihan ini. Mbah Priyo memang tidak mematok tarif, dan jumlah uang itu didapat dari temannya yang pertama kali memberi informasi tentang rumah Mbah Priyo. Begitu sampai di terminal, Satrio segera mencari ojek. Sebenarnya ada jalur angkutan umum ke arah rumahnya, tapi dia sengaja naik ojek untuk membuang lembaran uang pertama, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbah Priyo. Sekitar 5 kilometer sebelum sampai rumahnya, Satrio pun menjatuhkan selembar uang itu. Desa ini memang sengaja dipilih karena sering dilewatinya. Dalam hati Satrio, dia ingin mengikuti perkembangan tentang kondisi korban. Walau tadi Mbah Priyo tidak memberi persyaratan khusus tentang tempat membuang uang. Dan begitu sampai di rumah, Satrio kembali berkecimpung dengan sapi yang tersisa 2 ekor di kandang. Setelah menyantap menu makanan sederhana yang telah disiapkan oleh Mbah Jumi. Pada sang nenek, Satrio hanya mengaku datang dari salah satu temannya di Malang ketika ditanya. Waktu pun berjalan. Keesokan harinya, terdengarlah kabar yang membuat jantung Satrio berdegup kencang. Di desa tempat dia membuang uang kemarin, seorang anak kecil tertabrak sepeda motor. Satrio yang kebetulan membeli rokok langsung nimbrung dalam obrolan ibu-ibu itu. Kabarnya, anak itu bernama Wawan, yang berusia sekitar 10 tahun. Dia pulang dari pasar membawa 4 layang-layang baru. Orang tuanya sempat merasa heran, karena Wawan sama sekali tidak membawa uang ketika bermain dengan teman-temannya. Satrio mulai meyakini, pasti anak itulah yang menemukan uangnya sehingga bisa membeli layang-layang sebanyak itu. Jujur, ada perasaan berdosa besar yang tiba-tiba muncul. Tapi sedikit bisa dikendalikan karena kabarnya lagi anak itu mengalami luka-luka dan tidak sampai meninggal. Satrio teringat kembali kata-kata Mbah Priyo yang kali ini terbukti. Ada pertempuran batin yang luar biasa dirasakan oleh Satrio. Walau anak itu tidak meninggal, ini sudah jauh melawan nuraninya. Tapi lagi-lagi terngiang kembali pesan Mbah Priyo bahwa dia tak bisa mundur dan 3 lembar uang itu harus dihabiskan sebelum memutuskan untuk melanjutkan pesugihan ini atau tidak. Malam harinya, lagi-lagi Satrio terjebak dalam suasana yang sangat menakutkan. Tak lama setelah Mbah Jumi tidur, dia duduk sendiri di teras rumah. Matanya tiba-tiba menangkap sesuatu berwarna hitam yang terbang di atas genting rumahnya. Walau bentuknya tak terlalu jelas, tapi Satrio langsung teringat. Suasana mencekam ketika dia melakukan ritual di kamar khusus rumah Mbah Priyo. Dan karena ini terjadi setelah kecelakaan Wawan tadi siang, dia yakin makhluk itu ada hubungan dengan uang yang sudah mendapat korban. Karena merasa bulu kuduknya merinding, Satrio pun berencana segera masuk ke dalam rumah.
Tapi sebelum pintu berhasil dibuka, tiba-tiba makhluk hitam itu muncul di hadapannya. Wajahnya terlalu mengerikan. Di pikiran Satrio, makhluk ini adalah genderuwo. Matanya sebelah kiri berwarna hitam dan yang kanan merah menyala dan lebih mirip kobaran api kecil. Satrio tak sanggup bahkan untuk sekedar berteriak. Lalu makhluk itu terlihat mengunyah sesuatu yang entah itu apa. Untungnya kejadian itu tak berlangsung terlalu lama dan secara ajaib makhluk itu tiba-tiba lenyap. Setelah masuk kamar dan berjuang sangat lama dengan semua rasa takut, akhirnya Satrio bisa tertidur. Setelah sayup-sayup terdengar suara adzan subuh. Dan keajaiban langsung terjadi keesokan harinya. Ada 2 orang datang membawa truk dan mengatakan ingin membeli sapi. Anehnya, kedua sapi Satrio dibeli dengan harga 3 kali lipat dari harga yang seharusnya. Kata bapak itu, sapi Satrio sangat bagus dan rencana akan diikutkan kontes. Satrio tentu merasa sangat senang, walau rasa heran begitu kuat menyelimuti. Kedua bapak itu mengaku berasal dari tempat yang jauh tanpa menyebutkan kotanya. Plat nomor truknya juga tidak ada, sehingga Satrio tak punya gambaran tentang dari mana mereka berdua. Satrio pun makin percaya dengan pesugihan ini. Perasaannya semakin nyaman setelah mendengar Wawan yang kemarin kecelakaan pulang dari rumah sakit setelah 2 hari dirawat di sana. Satrio lalu terbuai dengan mimpi indah. Selain kekayaan yang akan datang tak lama lagi, dia berharap bisa rujuk kembali dengan Wiwin. Walau kata banyak orang Wiwin memang tak pantas dipertahankan, tapi rasa cinta di hatinya masih sangat kuat. Dan dia yakin Wiwin akan mau menerimanya kembali setelah kesuksesan materi berhasil diraihnya. Seminggu kemudian, Satrio siap beraksi kembali. Dengan bersepeda motor, dia berangkat ke toko peternakan untuk membeli vitamin 3 ekor sapi yang baru dibelinya. Dalam perjalanan pulang, lembar kedua uang dari Mbah Prio dijatuhkan di jalan, tak jauh dari tempat pertama yang telah memakan korban kecelakaannya Wawan. Dan ternyata kejadiannya sama. Keesokan harinya terdengar lagi kabar ada orang kecelakaan. Kali ini namanya adalah Bagio, seorang laki-laki yang belum lama menikah. Ada kemiripan dengan kejadian pertama. Bagio memegang rokok, padahal menurut istrinya dia tak membawa uang sama sekali ketika keluar rumah. Dan Bagio pun dilarikan ke rumah sakit. Lagi-lagi dari kerumunan ibu-ibu, Satrio mendengar kabar bahwa orang itu tertabrak sepeda motor ketika menyeberang jalan. Dan yang membuat Satrio merasa puas, Bagio mengalami luka-luka dan tidak sampai meninggal. Malam harinya, karena takut didatangi genderuwo lagi, Satrio tak berani duduk di teras dan langsung masuk ke kamar sejak jam 8 malam. Tapi yang ini sepertinya tidak berhasil. Di tengah suara dengkuran Mbah Jumi yang cukup keras dari kamar belakang, terdengarlah sesuatu
jatuh di atas genting. Belum sempat Satrio menemukan jawaban, muncullah sosok hitam itu lagi di depannya. Seperti kejadian sebelumnya, sekujur tubuh Satrio merinding, dan dia tak sanggup sama sekali untuk berteriak. Kali ini kejadiannya jauh lebih mengerikan. Genderuwo itu mendekap Satrio sampai kesulitan bernafas. Bau tubuh makhluk itu begitu busuk dan menjijikkan, yang sampai Satrio merasa ingin muntah. Dan pada satu momen, Satrio merasa tak mungkin selamat kali ini. Mulutnya disekap dan dia tak bisa bernafas sama sekali. Satrio makin ketakutan dan dia tidak sadarkan diri. Kali ini sepertinya dia pingsan tidak lama. Begitu tersadar, makhluk itu sudah tidak ada dan jam dinding menunjuk waktu 8:30. Berarti dia pingsan hanya sekitar 2 atau 3 menit. Walau ketakutan tidak sepenuhnya hilang, ada harapan besar di hati Satrio. Akan ada lagi rezeki besar yang datang. Dan ternyata benar. Keesokan sorenya, ketika dia memberi makan 3 ekor sapi di kandang, datanglah 2 laki-laki yang turun dari sebuah truk. Satrio ingat, mereka adalah orang yang dulu membeli sapinya. Dan kali ini bahkan lebih luar biasa. Tanpa basa-basi, 3 ekor sapinya ditawar dengan harga 7 atau 8 kali lipat harga normal. Kata salah satu dari mereka, sapi yang dulu dibeli dari Satrio, perkembangannya benar-benar pesat, dan mengaku sangat puas membeli sapi di sini. Transaksi pun terjadi dengan cash. Dan setelah menaikkan sapi ke atas truk, mereka berdua pun langsung pamit pulang. Kali ini ada rasa penasaran di hati Satrio. Diikutinya truk itu dari belakang. Tapi begitu sampai di belokan dekat warung milik Bimo, truk itu tidak terlihat lagi. Dan sepertinya sudah menuju ke jalan raya yang tak jauh dari sana. Satrio lalu terfikir ide lain. Dia berjalan kaki ke warung Bimo untuk membeli rokok. Seperti biasa, kedua sahabat itu tenggelam dalam keakraban canda dan tawa. Di tengah-tengah obrolan, Satrio menanyakan pada Bimo tentang truk yang baru lewat. Ternyata jawaban Bimo mengejutkan. Katanya dia tak melihat satupun truk yang lewat dari tadi. Satrio sempat terhenyak, tapi segera mengalihkan pembicaraan agar sahabatnya tak curiga. Sepulang dari Bimo, Satrio segera berangkat ke rumah salah satu kenalannya di dekat pasar untuk mencari sapi lagi. Dia pun memesan 5 ekor sapi muda yang dijanjikan akan datang 3 hari lagi. Satrio kembali pulang dengan puas. Apalagi setelah terdengar kabar bahwa laki-laki yang kemarin kecelakaan sudah diizinkan pulang dari rumah sakit. Pesugihan ini benar-benar memuaskan. Hampir tak tersisa lagi rasa kasihan atas korban-korban yang menemukan uangnya. Baginya, tumbal seperti ini termasuk ringan. Dan rencananya, kelak Satrio akan menebus dengan memberi sesuatu secara sembunyi-sembunyi pada keluarga mereka. Sampai di malam harinya,
Satrio menjadi sangat panik. Lembar uang terakhir dari Mbah Priyo tak ada lagi di dompetnya. Sebenarnya dia sudah merasa puas dan tak berencana memperpanjang pesugihan ini. Tapi timbullah masalah besar, karena dia tak bisa mengontrol uang itu ada di mana sekarang. Sempat dia menyusuri kembali jalan ke rumah Bimo dan ke pasar, tapi hasilnya nihil. Tak jelas uang itu jatuh di mana. Yang paling dia takutkan adalah menjadi tidak jelas siapa korban kali ini. Semalam suntuk, Satrio tak bisa memejamkan matanya. Ada kekhawatiran yang tidak bisa dikendalikan, dan rasa takut itu semakin berlipat ketika terdengar lagi suara sesuatu jatuh di atas gentingnya. Tapi kali ini tak ada penampakan apapun, dan mendengar suara dengkuran Mbah Jumi di kamar belakang, sepertinya beliau tak mendengar suara yang sebenarnya sangat keras itu. Entah apa maksud kedatangan makhluk itu. Yang jelas, fokus kekhawatirannya adalah tidak jelasnya posisi lembar uang terakhir. Sampai pagi tiba, Satrio benar-benar tak bisa tidur. Dan sekitar jam 8, dia berangkat ke rumah Pak Bohir, seorang peternak yang kemarin dia pesan sapi padanya, sambil berbincang-bincang masalah dunia peternakan. Tapi sepulang dari rumah Pak Bohir, dia disambut sesuatu yang mengejutkan. Awalnya ada firasat tidak enak karena tak ada jawaban ketika Satrio memanggil-manggil Mbah Jumi. Dan di kamar belakang, sang nenek terlihat tergeletak di atas lantai seperti sangat kesulitan bernafas. Dalam kondisi panik itu, Satrio berlari ke rumah Pak Faisal, seorang pegawai rumah sakit yang kebetulan mempunyai mobil. Di sana, dia minta tolong untuk segera membawa Mbah Jumi ke rumah sakit. Hati Satrio berdebar tak beraturan sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Mungkin kali ini Mbah Jumi yang menemukan uang itu. Dia kemudian teringat lagi kejadian 2 kecelakaan sebelumnya. Dan untuk orang serenta Mbah Jumi, Satrio sangat khawatir. Kemungkinan beliau tidak akan selamat jika mengalami rasa sakit seperti itu. Sesampai di UGD, Mbah Jumi langsung ditangani. Kondisinya sedikit membaik ketika selang infus dipasang. Tapi kekhawatiran Satrio sama sekali belum mereda. Tentu daya tahan Mbah Jumi jauh tak sekuat 2 korban sebelumnya. Di tengah air mata yang terus berderai, Satrio teringat kembali kedua orang tuanya yang telah meninggal, juga Wiwin yang sudah meninggalkannya. Saat ini hanya Mbah Jumilah satu-satunya yang tersisa. Kesedihan Satrio semakin besar setiap kali melihat Mbah Jumi yang hanya bisa menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Memang tadi kata dokter, sang nenek harus banyak beristirahat dan jangan dulu diajak bicara. Satrio merasa sangat letih karena sejak semalam sama sekali belum tidur. Dan melihat kondisi lemas sang nenek, rasanya dia takut untuk tidur. Karena tak ada lagi orang lain
yang bisa menjaganya. Sampai ketika sore hari, karena tak kuat menahan kantuk, Satrio pun tertidur di kursi. Tapi kali ini, dia terbangun oleh sebuah musibah sangat besar. Terdengar langkah kaki panik di telinganya. Begitu dia membuka mata, ternyata itu adalah 2 orang perawat rumah sakit yang salah satunya menggoyang-goyangkan tubuh Satrio. Dan apa yang sangat ditakutkannya benar-benar terjadi. Bajumi, sang nenek tercinta, tak lagi bernyawa. Salah satu yang sangat disesalkannya adalah Satrio dalam kondisi tertidur ketika sang nenek menghembuskan nafas terakhir. Tangisan Satrio pecah seketika. Berbagai kegalauan menyelimuti benaknya. Juga tentang kelalaian pada lembaran terakhir uang dari Mbah Prio yang mungkin ditemukan oleh Mbah Jumi. Tapi kejutan belum berakhir. Ketika mengurusi kepulangan jenazah nenek, terdengar sirine ambulan memasuki areal rumah sakit. Entah kenapa, ada firasat lain di hati Satrio. Dan begitu melihat ke sana, ternyata ada sesuatu yang juga tak kalah menyedihkan. Bimo sahabatnya dan Wiwin mantan istrinya mengalami kecelakaan. Dan mereka berdua meninggal di tempat. Kata salah seorang saksi, mereka berdua berboncengan sepeda motor dan sepertinya sedang menuju ke rumah sakit. Tubuh Satrio tiba-tiba melemas. Dia terduduk lesu di lantai ruang administrasi. Bukan hanya diterpa kesedihan tiada tara, tapi pikirannya dicecar oleh banyak pertanyaan besar. Apakah tadi Bimo dan Wiwin mau menjenguk Mbah Jumi? Lalu, apakah sebenarnya mereka berselingkuh? Juga, jika memang semua ini berhubungan dengan lembar uang terakhir, siapa yang menemukannya? Mbah Jumi, Bimo, atau Wiwin? Yang ketiganya tentu tak bisa ditanyai lagi. Atau sebenarnya semua kejadian ini termasuk 2 kecelakaan di desa sebelah hanyalah kebetulan belaka. Rangkaian peristiwa memilukan itu sontak menggemparkan warga desa. Juga Satrio yang matanya bengkak karena tak sanggup menerima semua kenyataan ini. Di pekuburan, Satrio terduduk lemas sambil matanya terus menangis. Di sebelahnya ada Isma, istri almarhum Bowo yang pasti juga sangat terpukul dengan kepergian suaminya. Satrio kemudian memejamkan matanya sambil menarik nafas yang sangat panjang. Teringat kembali semua kejadian dalam perjalanan hidupnya, termasuk saat-saat terakhir bersama sang nenek. Juga keakraban persahabatannya dengan Bimo yang harus pergi dengan meninggalkan rangkaian misteri besar. Entahlah, tanpa siapa-siapa lagi, bagaimana Satrio akan menjalani sisa hidupnya. Dan semua pertanyaan yang berkelebat di otaknya tak bisa ditemukan jawabannya. Dan mungkin sampai kapanpun tak akan pernah terjawab. Sampai kemudian Ustadz Bahtiar menghampiri dan menenangkannya. Kata beliau, ajal adalah sebuah ketetapan bagi semua makhluk hidup. Dan
semua rangkaian kejadian ini tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satrio makin tenggelam dalam kesedihan. Bersama doa-doa terbaik yang terus dilantunkannya bagi orang-orang tercinta. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Satrio, sang juragan pesugihan Gunung Kawi. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Dan semoga pula ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.